Ya, jadi tindak pidana khusus ini memang bagian daripada hukum pidana. Banyak pendapat ahli hukum pidana yang membahas mengenai definisi daripada apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana khusus, ya. Jadi tindak pidana itu, ya, biasa dikenal kalau dalam istilah hukumnya adalah delik. Nah, delik dalam kamus hukum ini merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, ya. Jadi hukuman yang merupakan istilah yang sifatnya umum, mempunyai arti yang luas dan cenderung berubah-ubah karena bidangnya yang cukup luas. Jadi kata hukuman tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga digunakan di bidang lainnya, ya. Dan ada juga pendapat menurut Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya. Ya, jelas ya. Jadi yang namanya pidana itu memang diberikan oleh pemegang kekuasaan, ya, melalui instansi, ya, dalam hal ini misalkan pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, dan juga KPK, ya, yang khusus untuk menangani kasus korupsi. Ada juga BNN yang memang khusus untuk menangani kasus narkotika, ya. Jadi yang bisa memberikan terkait tentang hukuman, ya, yang bisa melaksanakan ketertiban itu adalah yang instansi yang diberikan kewenangan, ya. Sehingga nanti ketika diberikan hukuman, ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan pembalasan kepada si pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, sekarang bukan hanya berbicara masalah pembahasan saja, ya, kalau bicara hukum pidana, tapi ada juga tujuan yang lain, berbicara mengenai apa sih tujuan memberikan hukuman, ya. Ada juga menurut pendapat Van Hamel, dia berpendapat bahwa arti pidana, ya, menurut hukum positif adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara, ya. Nah, itu menurut pendapat Van Hamel. Jadi tindak pidana khusus itu merupakan bagian daripada hukum pidana. Jadi sebelum membahas pengertian tindak pidana khusus, sangat perlu untuk membahas istilah pidana menurut beberapa ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus. Ya, jadi hukum pidana itu menurut Mulyatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Misalnya yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dan ancaman atau sanksinya berupa pidana, ya, bagi yang melanggar. Itu jelas ada di dalam undang-undang, ya. Kalau misalnya undang-undang terkait tindak pidana khusus itu diatur di dalam undang-undang. Sedangkan berbicara mengenai perbuatan tindak pidana yang secara umum itu baik, ya, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf, tadi waktunya habis.
Jadi tindak pidana khusus itu ya itu merupakan bagian daripada hukum pidana. Jadi untuk membahas istilah pidana, ada menurut beberapa ahli dari tindak pidana, jadi harus memahami terlebih dahulu apa itu tindak pidana sebagai dasar dari tindak pidana khusus. Jadi kita harus memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana. Setelah itu baru melangkah kepada apa yang dimaksud dengan tindak pidana khusus. Nah, hukum pidana menurut Mulyatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Yang pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Ya, berarti perbuatan mana saja sih yang dilarang dan ancaman atau sanksinya bagaimana ya. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ya, jadi artinya mekanisme dalam pelaksanaan hukum acaranya dalam menindak bagi si pelanggar ya yang melakukan larangan-larangan itu ada mekanismenya secara aturan ya yang diatur di dalam hukum acara pidana. Misalnya mekanismenya bagaimana sih batasan waktu dan yang ditentukan oleh setiap penegak hukum, misalnya pihak kepolisian, kejaksaan, maupun dalam proses persidangan di pengadilan. Nah, ini akan ada batasan waktu mekanismenya ya, yang diatur menurut peraturan perundang-undangan. Dan juga bagaimana mengenai tugas dan kewenangan dari para penegak hukum, misalnya bagaimana tugas dan kewenangan dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan, pihak KPK, atau pihak juga BNN ya dalam menindak pelaku pelanggaran ya. Khususnya yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus ya. Nah, yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ya, jadi bagaimana sih mekanismenya terkait tentang pemberian sanksi pidananya kepada si pelanggar ya yang melakukan perbuatan pelanggaran ya, terkait tentang hukuman, terkait tentang bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh jaksa, misalnya penuntut umum, yang mana ketika diberikan hukuman ada kewenangan jaksa untuk mengeksekusi bagi pelaku pelanggar ini ya. Juga bagaimana misalnya mekanisme dalam menjalani hukuman misalnya di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini juga yang perlu dipahami ya oleh Anda ya mengenai tentang mekanisme dan proses tata caranya ya. Misalkan dari ketika si yang bersangkutan melakukan perbuatan pelanggaran sampai dia menjalani pidana pun ya secara umumnya ya kita harus paham ya
berkaitan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Selanjutnya, tindak pidana khusus itu adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Ya. Nah, ini ada menurut Simon, ya, hukum pidana itu satu keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. Ya, jelas yang namanya pemberian nestapa itu ya pemberian sanksi, ya, supaya si pelaku ini jerak, ya, dan supaya tidak melakukan lagi perbuatan itu yang diharapkan. Ya. Yang kedua adalah keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana. Ya, jadi ada peraturan juga yang menetapkan bagaimana syarat-syarat untuk penjatuhan pidana. Yang ketiga, keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Ya. Nah, nanti juga ada mata kuliah hukum penitensier, ya. Hukum penitensier itu adalah berkaitan dengan bagaimana terkait tentang pemidanaan. Ya, jadi memberikan proses penjatuhan hukuman pidana itu mekanismenya seperti apa. Nah, itu nanti ada mata kuliah khusus, ya, yang berkaitan tentang pemidanaan. Selanjutnya ada juga menurut Sudarto, ini masih pengertian-pengertian, ya. Pidana itu ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, sedangkan ada menurut Israel Saleh juga berpendapat bahwa pidana itu ialah reaksi atas delik. Ya, reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Ya, jadi intinya yang bisa bereaksi terhadap perbuatan pidana ini adalah negara. Ya, negara lah yang mempunyai peranan, mempunyai wewenang dalam menyelesaikan suatu perkara, ya, perkara tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku pelanggaran ini, ya, di dalam masyarakat. Ya. Ada juga menurut Sudarto, ya, jadi pidana itu memiliki unsur-unsur, ya, sebagai berikut. Yang pertama, pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan. Pasti yang tidak menyenangkan, ya. Yang kedua, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang. Ya, jelas. Ya, dalam hal ini yang dikatakan sebagai badan yang mempunyai kekuasaan adalah yang ditunjuk oleh negara untuk mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara pidana. Ya, misalkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Ya. Yang ketiga, pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Ya. Jadi pidana itu dikenakannya pada seseorang. Ya, nanti misalkan apakah bisa pidana diberikan kepada badan hukum atau badan usaha, bisa enggak? Ataukah misalkan pidana itu apakah hanya ditujukannya kepada manusia, apakah badan hukum bisa atau tidak, misalkan. Nah, itu nanti ada mata kuliah yang berkaitan tentang pembahasannya terkait tentang hukum pidana korporasi, ya. Hukum pidana korporasi.
Nah, selanjutnya ada juga menurut pendapat Andi Hamzah, ya, masih pengertian. Dia mengatakan bahwa hukum positif Indonesia itu pidana itu diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur mengenai punishment atau sanksi hukum, ya. Di sini ada pidana pokok dan ada pidana tambahan, ya. Misalnya pidana pokok ada pidana mati, ada pidana penjara, ada pidana kurungan, dan ada pidana denda. Bentar ya, bentar. Ini yang bersuara siapa itu? Oke. Jadi ada pidana pokok, ada pidana tambahan, ya. Kalau pidana pokok itu jelas ada pidana mati, ya. Di negara kita ini masih diberlakukan, ya, terkait tentang pidana mati. Ada juga pidana penjara, ada pidana kurungan, dan ada pidana denda. Ya, nanti ini kalian harus paham, ya. Apa sih itu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, ya. Ada juga pidana tambahan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu, ya, berarti ada hak-hak tertentu yang kebebasan dari si pelaku ini dicabut, misalnya. Jadi, misalkan hak kebebasannya ketika misalnya si pelaku ini diberikan ditahan, misalnya, sehingga ada haknya yang direnggut, ya, oleh negara untuk dicabut, misalnya. Ataukah juga kalau misalnya pencabutan mengenai hak politik, misalnya, ya, bagi yang terjerat kasus korupsi, misalnya dia tidak punya hak, misalnya selama berapa tahun untuk mendapatkan hak politiknya, misalnya. Nah, itu juga masuk kepada pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, ada perampasan barang-barang tertentu, ya, perampasan barang-barang tertentu, misalnya terkait tentang alat bukti, ya, ada barang bukti. Nah, barang bukti misalnya di dalam kasus kejahatannya seperti apa. Kalau misalnya narkotika berarti ada perampasan barang-barang tertentu. Kalau korupsi misalnya, ya, ada perampasan barang-barang tertentu terkait tentang harta kekayaan, ya, misalnya sebagai pengganti dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh si pelaku, ya. Ada pengumuman putusan hakim, jelas, ya, dalam pidana itu hukuman itu diberikan asalkan harus ada putusan hakim. Kalau misalnya tidak ada putusan hakim yang ingkrah, ya, bagaimana hukuman bisa diberikan, ya. Nah, selanjutnya tindak pidana adalah suatu penderitaan yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan, crime atau violence atau misdeed, yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu delictum, ya. Jadi tindak pidana itu istilah hukumnya adalah deliknya atau delictum. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Nah, ada juga istilah tindak pidana atau strafbarfeit atau perbuatan pidana, merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut, pendapat beberapa doktrin tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbarfeit tersebut yang dikemukakan oleh Van Hammel dan Pompe. Selain itu ada juga
pendapat mengenai had ya, mengenai tentang pidana itu apa, ya nanti silakan Anda bisa membacanya ya, dan maknanya apa ya terkait tentang pidana ini. Ada juga terkait tentang rumusan tindak pidana mengenai subjek hukum yang menjadi sasaran. Sebentar ya, saya minta waktu. Baik ya, saya lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada tamu dulu. Jadi pidana itu ya ada menurut pendapat Hart, dia mengatakan satu mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana, dikenakan berhubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum, ya,
dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. Ya, hampir sama ya pengertian berkaitan tentang pidana itu apa ya. Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang yang pertama subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut, ya. Yang kedua adalah perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Ya. Jadi nanti apa sih cirinya kalau misalnya melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, tapi itu termasuk pidana misalnya. Dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan itu bagaimana? Nah, ya. Jadi yang pertama itu subjek hukumnya, jelas ya, berarti kepada diri pelaku itu sendiri. Yang kedua adalah perbuatan yang dilarangnya, baik yang tadi bentuknya bentuk melakukan sesuatu atau komision, atau juga tidak melakukan sesuatu atau omission. Dan ada akibat yang ditimbulkan. Akibatnya apa? Ya. Yang ketiga adalah ancaman pidana. Nah, ancaman pidana ini sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Ya, jadi jelas ya. Jadi ada subjek yang berbicara mengenai pelakunya, karena nanti pelakunya itu berbicara mengenai terkait tentang pertanggungjawaban pidananya. Yang kedua adalah perbuatan yang dilarangnya, ya. Perbuatan itu misalkan baik itu yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, tapi itu termasuk pidana, dan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah ancamannya seperti apa, ancaman pidana. Ya. Jadi tindak pidana khusus ini diatur di dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Ya, penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana. Bentar ya, bentar ya. Jadi ada juga menurut pendapat Pompei yang mengatakan bahwa hukum pidana khusus itu mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus. Ya, ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Nah, tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ada juga di dalam undang-undang tindak pidana khusus ya yang mengatur terkait tentang ketentuan hukum administrasi negaranya ya. Misalnya dalam hal penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara misalkan ya, melakukan tindak pidana korupsi misalkan. Nah, itu ada ketentuan pengaturan mengenai hukum administrasi negara. Misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Nah, selanjutnya tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, ya. Syarat-syarat itu misalnya dalam unsur-unsur tindak pidana, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau strafbar feit, ya. Jadi unsur-unsur, kalau kalian ingin menganalisa suatu tindak pidana apakah itu masuk unsur atau tidaknya, ya. Jadi eh, perlu dilakukan suatu pembuktian, ya, dianalisa terkait tentang unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Misalnya yang pertama adalah melanggar hukum, ya, kualitas si pelakunya bagaimana, ya, kausalitasnya misalnya hubungan antara suatu tindak pidana, suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Ada juga menurut Lamilang, ya, dia mengatakan bahwa ada dua macam, ya, tindak pidana itu yang masuk kategori unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur subjektif. Unsur subjektif itu yang berkaitan dengan diri pelakunya, misalnya berbicara bagaimana niatnya dia melakukan itu bagaimana, ya, berarti berbicara mengenai isi hatinya dia. Yang kedua adalah unsur objektif. Unsur objektif ini berbicara mengenai keadaan-keadaan, ya, misalnya tindakan yang dilakukan oleh si pelaku, ya. Jadi ada unsur subjektif dan unsur objektif, ya. Unsur subjektif ini misalnya apakah yang dilakukan oleh si pelaku ini sengaja ataukah kulpa, ya. Kulpa itu ketidaksengajaan atau kelalaian, ya. Karena yang namanya pidana itu kan ada kejahatan, ya, ada pelanggaran, ya. Nah, jadi ada kesengajaan atau ketidaksengajaan, kulpa atau dolus. Yang kedua, maksud atau furnemen, ya, pada suatu percobaan atau fogging seperti dimaksud. Ada juga macam-macam maksud atau augment seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Nah, ada juga unsurnya misalnya merencanakan terlebih dahulu. Misalnya kalau dalam kasus pembunuhan kan ada pembunuhan berencana, ya, berarti direncanakan terlebih dahulu. Misalkan diatur di dalam pasal 340 KUHP, ya. Selanjutnya ada perasaan takut atau pres seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Ya, jadi dalam tindak pidana itu ada unsur-unsurnya, apakah terpenuhi atau tidak, ya. Nah, Anda harus bisa belajar dalam menganalisa terkait mengenai unsur-unsur tindak pidana, ya. Ada juga dalam menurut pendapat ahli, menurut Lamintang ada dua aliran, katanya aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis ini adalah pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Berarti kalau monistis itu secara keseluruhan, ya, dilihat secara keseluruhan syaratnya harus ada, ya, baik itu dari sisi subjek pelakunya maupun dari segi objeknya, ya, perbuatannya. Ada juga terkait tentang dualistis, ya. Kalau dualistis ini ya berarti adanya pemisahan, ya. Misalnya pemisahan antara misalnya perbuatan dengan unsur mengenai orangnya. Kalau monistis kan berarti tidak ada pemisahan, ya, antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai orang. Ya, jadi dalam unsur tindak pidana itu kan ada unsur mengenai orang, ada juga mengenai perbuatannya. Apakah misalnya orang ini si pelakunya sudah masuk kategori memenuhi tidak untuk memberikan pertanggungjawaban pidana. Ada juga unsur perbuatannya. Perbuatannya ini apa sudah terpenuhi atau tidak. Kalau monistis berarti
tidak ada pemisahan, ya, tidak memisahkan. Ya, jadi satu kesatuan, semuanya harus terpenuhi. Sedangkan kalau dualistis yang tadi ada pemisahan, ya. Baik, sebentar lagi ya. Jadi berikut ada beberapa pandangan yang nanti bisa dibaca ya terkait tentang tindak pidana. Ada monistis yang tadi ya, ada dualistis ya. Kalau monistis tadi ya tidak ada pemisahan antara criminal act dengan criminal responsibility tadi. Ada subjektif, ada objektif. Kalau subjektif itu berarti orangnya ya, apakah dia mampu tidak bertanggung jawab. Ya, kalau misalnya dia gila, nah ini apa atau ketidaksempurnaan akal, nah itu kan juga apakah masuk kategori memenuhi dalam memberikan pertanggungjawaban pidana misalnya. Objektif misalnya perbuatan orang ya, akibatnya bagaimana dan keadaan terhadap perbuatan itu seperti apa. Kalau dualistis berarti aliran ini memisahkan ya criminal act dengan criminal responsibility. Ya, nanti silakan Anda baca ya dan pahami maknanya apa sih perbedaan antara monistis dan dualistis ya dalam tindak pidana. Nah, ada juga syarat formil harus ada karena keberadaan asas legalitas. Mungkin kalian tahu ya asas legalitas dalam hukum pidana itu ya ayat 1 pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi nullum delictum nulla faina sine pravia foenali. Nah, ini harus paham ya dan hafal. Artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana tidak pula dipidana tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Jadi harus ada undang-undangnya terlebih dahulu yang mengatur ya. Tapi ada juga pengecualian ya terkait tentang tindak pidana yang lain ya yang bisa berlaku surut. Misalnya kalau terkait tentang tindak pidana pelanggaran HAM, nah itu boleh ya. Nah, ada juga menurut Cajawi yang menyebutkan dalam KUHP itu ditemukan 11 unsur normatif tindak pidana, ada unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang, ada unsur objek tindak pidana, unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, ada unsur kesalahan, ada unsur sifat melawan hukum perbuatan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, ada unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, pembuatan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat, ada unsur syarat tambahan, dan seterusnya. Nah, ini adalah 11 unsur normatif tindak pidana menurut pendapat ahli ya yang bernama Adami Cajawi. Nah, jadi kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret atau nyata. Ya. Jadi intinya kembali lagi ya bahwa tindak pidana khusus itu adalah peraturan ya atau perbuatan-perbuatan yang diatur secara khusus di dalam suatu undang-undang. Ya. Tindak pidana khusus itu adalah berbeda dengan namanya tindak pidana umum. Ya, tindak pidana umum itu diatur di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus itu diatur di luar KUHP ya. Jadi ada undang-undang khususnya. Dan ada asasnya juga ya yang berkaitan tentang pemberlakuan undang-undangnya. Ya. Jadi ada asas yang mengatakan bahwa undang-undang khusus itu harus didahulukan dibandingkan dengan undang-undang umum ya. Nah, nanti silakan Anda maknanya seperti apa ya. Nah, silakan nanti Anda baca saja ya terkait materi ini karena waktunya sudah habis ya. Nanti kita minggu depan kita diskusi ya
berbicara mengenai tindak pidana khusus. Nanti ada pembagian kelompok juga. Nanti saya buat di grup ya terkait tentang tugas kelompok yang harus dilaksanakan oleh Anda ya, dalam kelompoknya. Mungkin itu saja ya, karena waktunya sudah habis ya, karena terbatas juga. Nanti di lain waktu kita diskusi.